Bagaimana norma di masyarakat? Norma di masyarakat, Bunda Nuning, ada enggak di satu adat itu yang memperkenankan seorang ayah itu merendahkan martabat anak? Tak satu pun rasanya. Tidak ada. Tapi fakta di lapangan Banyak sekali. ini berarti norma-norma yang ada di masyarakat sudah mulai dilanggar. Untuk itu, bagaimana ayahanda dan bunda, kita coba identifikasi apa yang berlaku di masyarakat. Otomatis masyarakat itu sangat resah kalau ada tetangga marah-marah kepada anaknya. Pasti itu. Kata-kata penghukuman juga itu banyak meluncur dari mulut ayah dan bunda. Kalau anak itu disuruh tidak segera bergerak, langsung keluar kata hukuman. Lalu kalau anak itu diminta untuk menyebutkan sesuatu dengan segera, tapi anak itu agak sedikit mikir, langsung ada keluar kata hukuman. Lalu anak itu pingin apa nih? Pingin diperkenalkan dengan tamu yang baru, lalu anak ini mikir, ini siapa ya? Langsung keluar kata hukuman. Atau ada anak itu, ya namanya juga anak suka melewati satu tempat, lalu pada saat dia lewat karena motorik kasarnya agak sedikit tidak berkembang secara optimal, akhirnya menyentuh gelas, menyentuh apa lagi bunda, sampai ada yang pecah, langsung keluar kata-kata hukuman. Ini semua kalau boleh ayahanda dan bunda hapuskan kata-kata penghukuman yang mudah keluar dari mulut kita yang tidak bertulang. Mulut kita, bibir kita tidak bertulang. Padahal bibir itu diberi oleh Allah untuk menyampaikan hal-hal yang positif, bukan kata-kata penghukuman. Untuk itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah dan seorang ibu sebelum keluar kata-kata penghukuman? Nah, ini jadi penting. Ayah dan bunda, seorang terpidana dan kemudian dia proses di pengadilan, itu harus dibuat BAP. Nah, untuk sebelum kita mau menghukum anak kita, kita harus belajar bagaimana ya seorang polisi itu menyelidiki, menelusuri, lalu kemudian menyidik, lalu kemudian menghasilkan BAP terhadap anak kita. Nah, jadi ayah dan bunda kalau boleh jadi polisi dulu untuk menyelidiki. Ada apa dengan anak saya hari ini ya? Kami tidak pernah nih berkata seperti ini, tapi kok kenapa dari mulutnya keluar seperti itu? Nah, berarti dia selidiki nih. Jadi anak biasanya bangun jam sebelum subuh, berarti ayahnya bangun lebih awal lagi. Iya. Nah, dia amati itu anaknya itu dari bangun sampai tidur lagi itu. Dia mengkhususkan waktu untuk melakukan pengamatan, lalu melakukan investigasi. Jadi ada itu ayah dan bunda kalau boleh punya ilmu investigasi untuk menyelidiki, menyidik. Ini ada bukti-bukti ini. Kemudian perlu kita konfirmasi kepada anak kita dulu. Ini bunda punya ini, punya alat bukti ini. Apakah ini benar-benar sesuai dengan apa yang kamu perbuat? Kalau anak kan punya alibi juga. Bisa saja anak punya alibi menyampaikan untuk menolak apa yang disampaikan oleh bundanya. Ini harus tuh. Karena ada prinsip yang berlaku di hukum itu, pelaku dianggap tidak bersalah terlebih dahulu. Jadi si ayah, si ibu sebelum mengeluarkan kata-kata penghukuman itu harus menganggap bahwa anak itu tidak bersalah. Apakah sampai seperti itu sebagai ayah dan ya, kalau tidak seperti itu akhirnya anak-anak Indonesia itu
yang lahir dari rahim dan sulbi ayah ibu itu selalu direndahkan martabatnya. Hari ini kita coba sama-sama membangun, kita kuatkan dulu pemahaman terkait dengan ini. Jadi agar norma yang berlaku di masyarakat itu, ayah ibu harus punya ilmu polisi sebagai penyelidik dan penyidik. Jadi ada 2 jabatan itu langsung didapat oleh ayah ibu ya. Bagaimana caranya menjadi penyelidik dan penyidik? Sekali-sekali datang ke Polsek. Pak Kapolsek, boleh nggak saya belajar 1 hari dengan Bapak? Dengan tim reserse Bapak. Bagaimana itu menyelidiki dan menyidik seorang yang menjadi pelaku dengan status polisi menganggap bahwa dia tidak bersalah. Ini menjadi penting tuh, garis bawahi. Lalu yang kedua, si ayah harus punya ilmu sebagai seorang penuntut. Ini juga menjadi ilmu jaksa. Boleh sekali-sekali kita datang ke Kejaksaan Negeri untuk belajar aja. Jadi kalau ini siaran ini terdengar, nanti banyak orang datang ke kejaksaan. Ngapain? Saya sebagai ayah dan seorang ibu mau belajar menjadi seorang jaksa. Bagaimana itu seorang jaksa? Kok dia hebat ya di pengadilan itu. Dia membaca buku yang paling tebal yang mereka susun, menuntut seorang tersangka atau terdakwa untuk mempertanggungjawabkan apakah yang dia perbuat itu sesuai tidak dengan yang dia perbuat dengan bukti-bukti yang ada. Tidak boleh mengelak kalau itu ada bukti kan Bunda Nuning. Si jaksa itu juga akan, kalau jaksa yang ada di Indonesia ini ingin membantu agar tidak ada lagi orang-orang yang akan dituntut oleh mereka, bantu memberikan pengetahuan ini kepada setiap orang tua supaya orang tuanya itu sudah mulai belajar tidak mudah menghukum anaknya dengan ilmu dari jaksa. Menarik nih ya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita mau mengeluarkan kata-kata penghukuman terhadap anak kita, kita harus memiliki ilmu sebagai seorang hakim. Allah telah menitipkan hati kepada setiap manusia termasuk ayah dan ibu, yaitu bagaimana menjadi seorang pengadil yang adil. Itu. Jadi ibu bapak, ini semua apakah diperlukan oleh seorang ayah dan seorang ibu pada saat membimbing, mendampingi, mengasuh, penting, harus dimiliki. Karena kalau setiap ayah dan ibu memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait dengan ini, nanti ke depan si ayah dan bunda ini akan mendapat status baru. Sebagai apa Bunda Nuning? Kalau anaknya menikah, otomatis akan melahirkan anak. Si ayah dan bunda hari ini dia akan jadi nenek kakek. Kalau si kakek dan nenek sudah memiliki pengetahuan yang lengkap terkait dengan anak, insya Allah tidak ada kakek nenek yang sekarang yang mudah menghukum, menstrap cucunya itu. Banyak juga itu. Saya pernah mengamati ada seorang nenek yang cucunya itu baru mandi lalu main, itu ditarik-tarik Bunda Nuning dengan alasan baru mandi ini cucu kok kenapa dia harus kotor lagi. Ya tugas anak itu bermain, bukan dicegat-cegat. Nah, ini juga ada itu. Akhirnya Satpol PP yang menjaga taman itu tidak berani melarang nenek itu. Padahal tugas Satpol PP itu adalah mencegah jangan sampai ada preman masuk di ruang bermain anak. Tapi justru neneknya ini paling galak dari preman. Akhirnya apa Bunda Nuning? Satpol PP saja tidak berani. Karena neneknya bilang, ini cucu saya. Ini ayahanda dan bunda. Dan otomatis ayah dan ibu ini juga bakal punya keponakan Bunda Nuning. Nah, dia akan mendampingi, membimbing keponakan-keponakan. Dan otomatis
ayah dan ibu yang berpengetahuan ini dia bakal akan menjadi anggota masyarakat. Jadi tetangga dengan tetangga yang lain yang berpengetahuan. Jadi tidak mudah mengeluarkan kata-kata penghukuman terhadap anak. Apalagi di masyarakat itu berlaku bagaimana kita menjadikan setiap anak negeri itu selalu dihargai, dihormati, dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Ini yang perlu kita dorong bersama-sama. Yang terakhir Bunda Nuning, supaya kalau ada pertanyaan kita bisa tanya-tanya, ada yang bertanya. Yang terakhir adalah dalam penguatan norma masyarakat. Kalau ada tetangga yang masih berani melakukan kekerasan terhadap anaknya, wajib hukum bagi kita untuk melaporkannya ke pihak berwenang. Hari ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah menyediakan layanan Sapa 129 atau WhatsApp 0814 kali 29129. Karena tugas tetangga itu ada 3 Bunda Nuning. Pertama, dia melakukan pengawasan, melakukan pemantauan, dan ikut bertanggung jawab. Kalau ada tetangga yang suka marah kepada anaknya, lalu tidak kasih melakukan penelantaran, kemudian ada juga kok sampai terjadi kekerasan seksual itu terhadap anak. Tetangga itu ada pada kemana ya sesungguhnya ini? Ini juga menjadi perhatian. Pak RT, Pak RW pada kemana ya? Pak Kadus, kenapa tidak segera itu mencegah? Kenapa ini ayahnya ini terus ada perubahan pada diri anaknya? Kok tidak segera ditindaklanjuti? Untuk itu ibu bapak, jangan biarkan ada orang-orang yang masih beringas atau bersikap merendahkan martabat anak-anak di sekitar kita. Untuk itu segera lapor. Dengan begitu kita terbebas dari tuntutan hukum sebagai orang yang ikut serta. Demi menjaga keamanan, keselamatan, kenyamanan pada diri anak-anak yang ada di sekitar kita. Untuk itu, setiap anak yang ada di depan kita adalah anak kita sendiri. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan akhirnya anak-anak di negeri kita tidak ada lagi yang pernah mengalami kekerasan. Demikian. Insya Allah. Keren banget ya Ikhwan Akhwat bahwa semua menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Bahkan ketika sebelum lahir sudah sebegitu pedulinya kita pada hal-hal yang terkait dengan buah hati kita yang masih dalam kandungan. Masa iya sih setelah lahir kemudian justru perilaku kita berubah? Ada pertanyaan yang bertanya, meskipun hampir lebih ke statement dari hamba Allah. Kalau demikian berarti kalau kita mengganggu kenyamanan anak kita berarti kita sudah menjajah. Anak-anak tidak lagi merdeka dengan ayah ibu yang seperti itu. Benarkah? Jadi gimana nih? Kita semua udah banyak salah. Oke. Baik. Terima kasih ayah dan bunda yang telah bertanya. Dengan hari ini kita tinggal di negeri yang dilengkapi oleh berbagai peraturan. Aturan yang pertama itu Bunda Nuning, pada saat tanggal 20 November tahun 1989. Jadi seluruh kepala negara itu menghendaki bagaimana ya anak-anak ini tidak mengalami kekerasan agar dari anak-anak inilah yang akan lahir perdamaian. Itu akhirnya mereka bersepakat. Kemudian di Indonesia itu sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990. Presiden Soeharto menandatangani
keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Sejak saat itu aturan berlaku. Anak-anak tidak boleh mengalami kekerasan. Kekerasan. Di sana ada tuntutan adalah setiap orang tua itu harus memiliki pengetahuan yang lengkap, keterampilan yang lengkap, lalu yang paling penting juga memiliki sikap. Bagaimana sikap sebagai ayah dan ibu itu? Sikap non-diskriminasi. Lalu selalu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita meminta anak untuk berpikir, lalu kemudian berpendapat. Sehingga kita akan membuat aturan atau kesepakatan bersama anak, dan akhirnya anak akan melaksanakan apa yang sudah kita sepakati. Tapi ingat, tugas anak itu cuma satu, lupa. Tugas orang tua mengingatkan. Ada survei Bunda Nuning yang juga dilakukan tahun 2006 oleh BPS. Ternyata banyak anak yang mengalami korban kekerasan karena tidak penurut. Itu sudah otomatis. Dari data itu dapat ditunjukkan bahwa di rumah itu otoriter. Jadi ayahanda dan bunda, nilai-nilai demokrasi harus ditularkan atau dibangun sejak dini itu dari rumah, dengan memperhatikan hak asasi anak yang diberikan oleh Allah adalah berpolitik. Hak berpolitik itu adalah hak bersuara. Jadi mendengarkan suara anak. Dengan kita mendengarkan suara anak, insya Allah tidak ada otoriter. Insya Allah. Dan itu yang kemudian tidak ada anak yang itu tadi dia menjadi korban karena tidak mau mendengarkan orang tuanya. Itu berarti di sana ada otoritarianisme yang kita tidak sukai dari pemerintah, tetapi justru lahir dari rumah-rumah kita. Untuk itu, biasakanlah segala sesuatu untuk meminta anak untuk berpikir, lalu kemudian dia berpendapat, lalu kemudian apa yang dia sampaikan itu kita pertimbangkan secara matang untuk menjadi sebuah aturan yang berlaku di rumah kita. Tugas anak lupa, tugas orang tua mengingatkan minimal sekali 5 kali. Ya. Bapak Budi bicara soal pentingnya menanamkan pada kita orang tua untuk jangan mentang-mentang menjadi tanggung jawab kita, lantas kita mau atur sedemikian rupa tanpa berpikir tentang trauma yang bisa terjadi. Saya termasuk anak yang punya orang tua dulu kerasnya bukan main. Untung saya sadar ketika saya punya anak, saya tidak akan lakukan itu. Wahai para ayah yang keras disiplin, tolong peduli pada efek berikutnya. Terima kasih Pak Hamid, terima kasih Mbak Nuning. Terima kasih, ini testimoni yang sangat menggembirakan. Kalau boleh itu jadi status di WA atau di Facebook atau di TikTok ya, cukup bagus tuh. Sadaran ini yang penting ya. Ya, jadi memaafkan orang-orang yang menjadi pelaku itu menjadi penting. Jadi Bunda Nuning sangat sederhana. Kalau kita lihat ada anak yang suka marah-marah, lalu ada anak yang sulit diatur, ada anak yang mau menang sendiri, ada anak yang suka menyalahkan. Itu sebetulnya anak tersebut sedang mengirim sinyal bahwa itulah yang dia terima, bahwa dia adalah korban kekerasan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kita rangkul anak tersebut, kita buat dia
nyaman. Di Undang-Undang 35 tahun 2014 di pasal 72 ada di huruf, sampai saya hafal itu huruf I atau huruf H. Di sana Bunda Nuning diminta kita menciptakan ruang yang kondusif untuk tumbuh kembang. Berarti di rumah kita ya. Berarti bagaimana rumah kita itu menjadi surga bagi anak-anak kita. Survei hari ini masih menunjukkan rumah masih menjadi neraka untuk anak-anak Indonesia. Bagaimana itu ya? Itu berarti ayah ibunya dulu adalah korban kekerasan. Dan kita beruntung hari ini ada seorang ayah yang menyampaikan memiliki kesadaran tinggi yang kemudian berjanji tidak melakukan hal yang serupa yang dia alami pada waktu kecil dulu. Mudah-mudahan ini juga disadari oleh kita-kita yang lain, meskipun mungkin nilainya tidaklah terlalu parah, tapi begitu muncul kesadaran aku ingin menciptakan anak-anak yang benar-benar lahir batinnya merdeka, dalam artian tidak mengalami trauma, kayaknya keren banget ya. Keren. Dan itu sayangnya jadi memang status tuh ya. Sayangnya memang pendidikan parenting terkait dengan bagaimana mengamankan anak-anak dari tindakan kekerasan ini jarang menyebar dan tersebar ya. Ini semoga melalui siaran Rasil ini terutama dengan nomor tadi, ada keberanian orang mau melaporkan. Nah ini juga penting ya, karena kita lihat kok tetangga melakukan sesuatu atau mungkin saudara kita, tapi kita tidak berani. Merasa itu bukan urusan, itu urusan dalam negeri gitu. Urusan domestik. Kalau masih ada orang yang seperti itu pemikirannya, itu berarti dia masih di tanggal 19 November tahun 1989. Karena sejak tanggal 20 November tadi kan sudah muncul ya perdamaian, urusan anak menjadi urusan publik. Nah, itu berarti kalau masih ada orang tua yang seperti itu sikapnya, berarti dia ketinggalan 32 tahun. Jangan khawatir kalau kemudian kan ada 08 1111 2929 untuk ber-WA kalau ada sesuatu yang perlu kita sampaikan. Jangan hanya diam, karena pembelaan dalam bentuk kirim WA saja itu sudah merupakan sebuah tindakan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tindakan nyata, konkret untuk membela anak-anak, terselamatkan anak-anak tersebut. Dan kita berharap dengan semua ini lantas akan lahirlah anak-anak yang betul-betul damai dalam artian tidak punya trauma. Kita sudah di ujung, boleh dirangkum bahasan kita hari ini. Baik, terima kasih Bunda Nuning. Ayahanda dan Bunda coba ambil gadget lagi. Coba ambil Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Baca pelan-pelan. Tujuan undang-undang itu dibuat oleh Presiden bersama DPR yang kita pilih adalah bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang selalu diucapkan oleh ustadz atau penyuluh atau KUA atau siapa itu yang menikahkan itu, penghulu meminta bagaimana menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di negara kita sudah ada undang-undang tersebut, tapi banyak orang tidak membaca. Banyak orang juga sangat pesimis terhadap undang-undang itu. Orang-orang seperti itu mungkin dia tidak membaca secara utuh. Di sana itu ada satu pernyataan yang benar-benar. Kalau ayah atau ibu melakukan kekerasan terhadap anak, itu polisi bisa langsung menyatakan bahwa ibu bapak adalah pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu menjadi poin penting. Bagaimana kalau anak yang mengalami kekerasan itu adalah anak yatim?
Nah, itu langsung ada di Al-Quran, di surat Al-Ma'un. Mereka yang menghardik anak yatim itu adalah pendusta agama. Jadi labeling kepada mereka yang merendahkan martabat manusia itu sudah ada aturannya. Kalau boleh ada di gadget kita, lalu kita sebar luaskan undang-undang itu supaya ada yang mau menikah atau menjadi calon ayah, calon ibu, dia baca itu. Karena di kursus-kursus pranikah itu tidak detail dijelaskan hal ini. Ini untuk itu menjadi penting. Demikian kita berharap Allah memberikan cahaya kepada kita yang selama ini sudah semakin lembut terhadap anak, menjadi lebih lembut lagi. Amin. Sehingga Allahumma amin. lahir dari rumah-rumah kita anak-anak yang tidak pernah mengalami kekerasan, dan insya Allah dia akan menjadi individu yang tidak akan melakukan kekerasan serupa. Tapi sebaliknya kalau dia juga mengalami kekerasan, dia akan memaafkan ketidaktahuan ayah ibunya selama ini bahwa dia adalah Korban. anak yang dititipkan oleh Allah untuk diasuh, dibimbing dengan pengetahuan, keterampilan, dan memiliki sikap, salah satunya non-diskriminasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hamid, dan insya Allah ya ikhwan akhwat, kita akan coba terus tanamkan kesadaran pada diri kita sendiri, keluarga kita juga, bahwa kita sebagai orang tua harus terampil dan punya sikap non-diskriminatif seperti yang tadi disebutkan. Yang jelas lagi, jangan lupa untuk selalu minta pendapat anak di dalam kasus apapun, karena ini akan mendewasakan mereka dan mereka akan merasa diperhitungkan. Insya Allah akan terjadi bonding yang luar biasa antara ayah, ibu, dan anak. Terima kasih sekali lagi Pak Hamid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.